Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Berikut ini sifat yang 20 itu dikelompokkan ke dalam 4 bahagian. 4 bahagian. Baik, kita mulai kotak yang di kanan tuh, di bawah yang semalam, yaitu sifatun nafsiyatun. Ada ya, sifatun nafsiyatun. Dapat insyaallah. Baik, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qala. Artinya sifat nafsiyah, yaitu hal yang wajib bagi zat. Dan selama zat bersifat wujud tiada jadi sifat nafsiyah adalah satu hal yang wajib bagi zat. Selama zat bersifat wujud tiada dikarenakan dengan suatu karena. Jadi artinya sifat nafsiyah ini sifat yang mudahnya kalau bahasa kita mendiri, bukan mandiri, mendiri. Karena tak bisa ada itu kita pisahkan dari zat. Tak bisa ada itu dipisah dari zat, tak bisa. Teori pun tak bisa. Teori tak bisa. Oleh karena ada itu, walau ada itu sifat, tapi dia tak akan bisa kita fahamkan dalam fikiran terpisah dari zat. Tak akan bisa. Lain kudrat. Nanti kudrat lain kudrat. Kudrat artinya kuasa. Bisa kita lihat kuasa Allah Ta'ala. Bisa kita lihat kuasa Allah Ta'ala. Ini ada alam ini kuasa Allah. Bisa. Bahkan nanti secara teori dalam ilmu tauhid, kudrat Allah itu bisa kita lihat. Tetapi ada itu tak bisa. Jadi seakan-akan ada itu menyatu dengan zat, maka disebut nafsiyah. Apa nafsiyah? Mendiri, menjadi diri. Contohnya lah saya contohkan. Kotak ini ada tidak? Ada. Kotak ini ada. Ada itu adalah sifat kotak. Ada adalah sifat kotak. Berbeda ada dari zat. Zat kotak berbeda. Ada berbeda dari zat kotak. Karena kotak adalah zat, ada adalah sifat. Tapi dalam pikiran pun tak mungkin rasanya kita memisahkan kata-kata ada dari kata-kata kotak. Tak mungkin kita memisahkan sifat ada dari zat kotak. Karena begitu dipisahkan, maka dia berubah menjadi tiada. Coba pisahkan ada dari kotak, dia menjadi tiada. Maka kotak jadi tak ada. Makalah dia disebut sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, mendiri, seakan-akan menjadi diri sifat itu. Padahal sifat ya sifat, zat ya zat dalam teori mazhab al-Asy'ari. Jadi kalau rasa sulit, coba contohkan benda-benda lain. Macam jam ini, pisahkan kata ada dari jam, maka jam berubah menjadi tiada. Tak mungkin dia berpisah. Jadi menyatu betul dia, kan? Seperti apalah ya, supaya mudah kita memahaminya. Besi berkarat, bukan karat, berkarat itu sifat enggak? Sifat. Berkarat sifat besi. Bisa enggak kita pisahkan kata berkarat dari besi? Gitu kira-kira untuk memahamkannya itu. Untuk memudahkan paham saja. Berkarat bisa berpisah dari besi. Sekadar itu. Sekadar itu untuk mendekatkan faham ada tadi. Tapi coba pisahkan manis dari gula. Tak ada manis. Tetapi dalam pikiran kita, bisa nggak kita pisahkan manis dari gula? Bisa. Dalam pikiran,
Bisa. Tapi dalam kenyataan tidak. Dalam pikiran itu namanya zihni. Dalam kenyataan nanti namanya khariji. Kalau pakai bahasa orang sekarang eksternal. Dalam pikiran kata manis bisa kita pisah dari gula. Bisa dalam pikiran. Dalam kenyataannya kalau kita pisah sudah tidak disebut gula. Tapi coba dalam pikiran pisahkan kata ada dari gula. Ada gula? Ada gula? Kalau kita pisahkan? Tak ada. Karena itulah maka disebut nafsiyah. Mendiri, bukan mandiri. Sebab nanti mandiri itu qiyamu ta'ala binafsihi, itu mandiri, mendiri, menjadi diri. Itulah kira, maka disebutlah dia nafsiyah. Nafsun itu kan artinya diri. Ya, nafsun artinya diri. Satu. Yang kedua sebelah kiri. Artinya sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu ibarat, ungkapan. Kata-kata salbiyah itu adalah ungkapan. Ungkapan tentang apa? Kalau kita Melayu daripada. Ungkapan tentang. Menafikan, menidakkan, menolak barang yang tiada layak kepada Tuhan kita Jalla wa'azza. Mulia, agung, jua adanya. Jadi arti kata-kata salap tidak mudahnya. Salap itu artinya menafikan. Salap tuhu. Aku meniadakannya. Aku menolaknya. Aku menghilangkannya. Salap. Jadi salbiyah itu meniadakan. Menolak. Membuang. Membuang seterusnya. Maka disebut sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ada 5. Kidam, menolak awal. Kidam itu menolak awal, disalap awal. Kan? Baka menolak akhir, disalap akhir, dinafikan akhir, ditolak akhir, ditiadakan akhir. Kan? Mukhalafatul hawadis, dinafikan sama. Dinafikan sama. Qiyamu ta'ala binafsihi, dinafikan perlu. Qiyamu ta'ala binafsihi mandiri itu. Qiyamu ta'ala nafsihi itulah mandiri. Bahasa orang sekarang tu mandiri. Karena dulu saya tidak guru mengajarkan Allah berdiri sendiri. Mana anak tidak kita pikiran terbatas. Yang terbayang kita itu adalah Allah tegak lurus. Guru tak terangkan, atau guru terangkan tapi kita tak paham bahwasanya Allah itu tak perlu kepada apa. Kan mudah kalau gitu. Ini dibilangnya Allah berdiri dengan sendirinya. Sendiri. Jadi sendiri yang kita pahamkan waktu ibtidaiyah itu sendirian. Ngerilah sendirian awak. Mana nih kayak gini? Itu. Makanya kalau kita menyampaikan kepada anak TK pun bisa ini, tapi bahasa anak TK. Saya bagi tahu kan cara-cara. Ini paham ya. Jadi ini penting. Jadi qiyamu ta'ala binafsihi itu mandiri. Menolak perlu. Maka Allah tak perlu kepada siapapun, kepada apapun. Jadi kalau kita baca hadits qudsi, aku ingin menampakkan kasihku kepada hambaku, itu bukan menunjukkan Allah perlu dilihat, menunjukkan Allah rahmah, kasih sayang, hebat dia, maka ditunjukkan sama orang. Datang kemari gubernur kata, saya mau jumpa si Fulan. Menunjukkan gubernur perlu kepada si Fulan, atau si Fulan dapat anugerah? Pun dapat anugerah. Jadi hadis qudsi itu hati-hati. Aku ingin menampakkan kasih kepada hambaku. Bukan artinya ingin tu murid dalam pengertian Allah itu ihtiyaj, perlu, tidak. Kasih. Ya, jadi ini sifat salab. Wahdaniyat, salab lebih dari satu. Tafi lebih daripada satu. Tolak lebih daripada satu. Makanya Allah itu wahdaniyat esa. Tunggal satu. Apanya satu? Zatnya satu. Pengertiannya selain dia tak ada sama dengan dia. Selain Allah tak ada sama dengan Allah. Yang kedua, diri Allah tak bersusun dari komponen. Komponen apapun. Apapun yang bisa kita bayangkan sebagai komponen. Dari terbesar molekul menjadi atom. Menjadi proton, elektron, proton, elektron, neutron, menjadi quark. Quark itu nanti lebih kecil lagi. Pun dari itu tidak. Pokoknya
asal bersusun Allah bukan. Jadi sifat lima sifat ini adalah menafikan, menolak. Sederhana aja. Allah kidam tak berawal, titik. Makanya setiap apa saja yang mengarahkan kita untuk ada awal Allah disalap. Disalap, ditolak. Itu salbiyah. Oke, kemudian ma'ani, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini dia ada di dalam zihin, dalam fikiran kita, ada juga dalam kharij. Nanti dalam kenyataannya bisa kita lihat kudrat Allah. Tapi ulama semua katakan tidak bisa kita kaifiatkan. Artinya apa kaifiat? Oh, gitu aja. Oh, kayak gini kudrat Allah, tak bisa. Gitu. Jadi secara teoritis ma'ani adalah sifat Allah yang dia ada dalam zihin kita, bisa kita fahami dalam fikiran zihin, dan di dalam eksternal khariji bisa kita lihat. Maka disebutlah dia ma'ani. Artinya sifat ma'ani itu tiap-tiap sifat yang mewujud, yang ada, yang berdiri. Yang berdiri itu yang ada kepada zat yang mewujud. Mewajibkan zat bersifat suatu hukum, yaitu sifat ma'nawi adanya. Jadi kalau Allah bersifat ma'ani, maka nanti Allah juga bersifat makna. Allah bersifat ma'ani, maka nanti Allah juga bersifat makna. Allah berkuasa, maka Allah yang pakai maha itu terjemahan kita Indonesia atas sifat mubalaghah. Tak ada masalah di situ. Sama sekali tak ada masalah. Cuma gini, saya mau bagi tahu kalimat maha ini. Itulah cara orang Indonesia menghormati agama. Jadi dipakailah maha kuasa. Tak ada masalah, sama sekali masalah. Cuma saya mau meluaskan saja. Sebab belakangan saya perhatikan makin lemah cara kita memahami bahasa Indonesia. Bagaimana kalau nanti mahasiswa? Itu dia. Satu, yang kedua, di dalam khazanah sejarah Melayu, kalau disebut Melayu, kekeliruan kita terbayang adalah suku Melayu. Pada Indonesia ini ada Proto Melayu, ada Deutero Melayu, ada Melayu tua, ada Melayu muda. Orang Batak itu masuk dalam Proto Melayu, Melayu tua. Khazanah sejarah Melayu, sejarah Melayu, raja-raja Melayu itu, bahkan masyarakat Melayu biasa memakai maha terhadap raja. Maka raja pun nanti disebut Maha Agung. Jangan nanti kita bilang ini kufur. Tidak, itu hal yang biasa. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut kosakata Melayu, sebetulnya Tuhan bukan tuan. Tuan yang kami hormati bukan, Tuhan yang kami hormati. Tapi dalam perjalanannya untuk manusia disebut Tuhan, untuk sesuatu yang sifatnya supranatural disebut Tuhan. Padahal Tuhan itu ya untuk Tuhan. Ini loh. Dalam sejarah Melayu, saya untuk menambahkan ini, maksud ini kan nanti insya Allah akan dimasukkan ke secara dunia maya, akan luas ini. Jadi kita bertanggung jawab. Jadi saya membaca kitab Melayu, ada sebut Tuhan. Saya membaca buku kisah-kisah Melayu, tapi dalam tulisan Latin. Tuhan yang beta, Tuhan. Ke orang itu bukan ke kesempurnaan natural, bukan. Tapi dalam perjalanan menjadi untuk yang supranatural, untuk manusia menjadi Tuhan. Nah, jadi maksudnya kata-kata maha ketika disebut maha kuasa, yaitu penghormatan kita. Tidak ada yang salah di situ. Cuma yang mau saya sampaikan bahwa tidak maha itu selalu ke Tuhan. Mahasiswa. Terus nanti, dan sampai sekarang di Malaysia itu, kan Malaysia itu bergilir sekian tahun sekali itu, sehingga saya 4 tahun sekali, raja-raja dipilih, satu yang terpilih itu menjadi raja agungnya. Itu disebut Maha Agung. A-G-O-N-G, Maha Agung. Agung cara kita, Maha Agung. Bayangkan itu, selama ini orang Indonesia Maha Agung itu hanya kepada Allah, tapi itu justru diterapkan kepada manusia.
Jadi ini untuk perluasan paham saja. Perluasan paham. Ketika kita mengatakan Allah berkuasa, maka Allah yang berkuasa itu tidak mengurangi penghormatan kepada Allah. Tapi lebih baik kita pakai yang maha kuasa. Supaya jangan slip nanti dia, seakan-akan kita persamakan dengan manusia yang berkuasa. Nah, jadi ma'ani yaitu sifat yang secara teoritis di dalam zihin kita ada, nanti di dalam kharijnya, di dalam kenyataannya bisa kita lihat, oh ini kudrat Allah. Tetapi tidak bisa dikaifiatkan, artinya diukan. Oh ini rupanya kudrat Allah, ini ilmu, tak bisa. Itu teorinya. Maka disebutlah dia ma'ani. Ada 7 kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, pengetahuan, hayat, hidup, sama basar, kalam. Mendengar, melihat, berbicara. Ya, kemudian sifat ma'nawiyah, yaitu hal yang sabit, yang tetap bagi zat, bersifat ma'nawiyah dikarenakan dengan sifat ma'ani. Jadi kedua-duanya itu berlazim-laziman adanya. Jadi Allah disebut bersifat ma'nawiyah sebab ada ma'ani. Allah bersifat kudrat, maka Allahnya disebut qadiran. Allah bersifat iradat, maka Allahnya disebut muridan. Terjemah ke Indonesia. Allah bersifat kuasa, maka Allahnya disebut yang berkuasa. Oke, sekarang teori dulu untuk kita mudah faham. Mana lebih dulu ada kudrat atau qadir? Kudrat. Awas, ini nggak boleh titik ini nggak boleh titik. Sebab kalau titik berbahaya. Lebih dulu mana? Kudrat atau qadir? Kudrat. Oke. Lebih dulu mana? Iradat atau murid? Iradat. Lebih dulu mana? Ilmu atau alim? Ilmu. Artinya sifat Allah itu ada pangkal. Ada pangkal. Jadi Allah qadir setelah Allah kudrat. Kan begitu? Ini berarti ada pangkal. Maka kalau gini cara berfaham, murtadlah dia. Karena berarti Allah itu tidak qidam. Dapat paham dari sini? Ini mesti paham loh, ini tauhid. Pelan-pelan saya jelaskan. Nah, karena itulah dalam agama disebut relasi kudrat dan qadir, relasi iradat dan murid, relasi ilmu dan alim, relasi hayat dan hayyun, relasi hayat sama, relasi sama dan sami dan seterusnya. Oke? Adalah talazumiyah, bukan sababiyah. Sebab ada kudrat, maka Allah disebut qadir. Itulah penjelasan saya pertama tadi. Tahu paham? Kalau begitu kudrat itu ada akhir. Sebab muncul qadir. Nah, kalaulah hubungan sebab akibat kudrat dan qadir, maka kudrat ada akhir. Dengan munculnya qadir. Qadir ada awal. Dengan berakhirnya kudrat. Ini namanya sababiyah, murtad. Kalau begitu bagaimana? Hubungan antara keduanya talazumiyah. Laziman. Lazim Allah kudrat, maka Allah qadir. Lazim Allah iradat, maka Allah murid. Lazim Allah ilmu, maka Allah alim. Lazim Allah hayat, maka Allah hayyun. Lazim Allah sama, maka Allah sami. Lazim Allah basar, maka Allah basir. Lazim Allah kalam, maka Allah mutakallim. Jadi bukan hubungan sebab akibat, lazim. Oke, nggak paham kami ini kalau gini. Ayo kita fahamkan. Mana lebih dulu ada? Akad nikah atau sah nikah? Mana lebih dulu ada? Akad nikah dulu. Akad nikahnya dulu baru ada. Orang ini tak bisa disebut suami istri sebelum ada
akad nikah. Jadi akad nikah menyebabkan sah nikah. Nikah ni saya maknakan kawin lah, perhubungan badan. Di dalam fikih ada khilaf-khilaf itu, ada nantilah khilaf fikih ini supaya mudah faham. Jadi orang ini baru berakibat menjadi suami istri setelah akad. Mana lebih dulu ada, akad atau mereka sebagai suami istri? Akad. Yakin? Kapan berakhir akad? Begitu sah mereka jadi suami istri. Kapan bermula suami istri? Bila berakhir akad. Akad berakhir, sah mereka suami istri. Oke, sampai sini. Ini namanya sababiyah, sebab akibat. Sampai sini insyaAllah ya. Sekarang terus. Siapa lebih dulu ada? Suami atau istri? Itulah talazumiyah. Seketika jadi suami, seketika jadi istri. Itu namanya talazumiyah. Dapat paham nih? Jangan susah-susah. Saya senang ngajar tauhid ini, susah kurut karena tak ada makan, tak ada minum gitu nih. Slow aja. Ya kan? Jadi relasi antara ma'ani ma'nawiyah itu adalah relasi talazumiyah, bukan sababiyah. Sebab Allah kudrat, maka kita sebut Allah muridan. Begitu serius dia mengajarkan begini, tanpa sadar dia membawa orang menjadi sesat. Bukan fatal. Wah, kalau ada bahasa di atas fatal, kita pakai di atas itu. Murtad orang. Tapi dia rasanya hebat menyampaikan tuh. Kita yakin sebab Allah punya kudrat, maka Allah murid. Allah qadir, sebab Allah punya iradat, maka Allah murid. Sebab orang tak sedar. Si guru pun mungkin tak sedar, padahal sudah murtad. Sebab ada suami, maka ada istri. Salah. Karena seketika jadi suami, seketika jadi istri. Maka suami istri adalah relasi talazumiyah. Tetapi ayah anak, sebab akibat. Sababiyah. Sama ajanya itu. Udah, kalau dia buat begini, kita nggak usah teruskan. Ini nggak akan bisa bincang ilmiah kalau begini. Nggak akan bisa. Dia itu jatuh teka. Kalau kita jatuh teka, sama ajanya itu, nggak bisa. Paham dah nih? Maka disebutlah hubungan ma'ani ma'nawiyah laziman. Laziman. Oke? Ma'nawiyah itu mana dia? Qadir, murid, alim, hayyun, sami, basir, mutakallim. Nah, mutakallim lazim daripada kalam. Sami lazim daripada sama. Sampai sini? Kalau ada yang mau dijelaskan lagi, jelaskan. Jangan diam saja. Sebab nanti nih, kalau Allah ridha, boleh jadi kita menyampaikan nanti nih. Jangan tak sampaikan. Karena kalau kita perhatikan di masyarakat, ya kita mau bilang murtad, tak bisa lah, mahkamah nanti menentukan. Tapi kalau kita tengok keyakinan itu bisa salah. Sampai ada yang menyebutkan Tuhan adalah kausa prima. Kausa prima itu penyebab utama. Kalau Tuhan penyebab utama, maka selain Tuhan adalah akibat. Oke ya. Maka kalau Tuhan penyebab, bisakah yang tidak satu derajat menjadi hubungan sebab akibat? Dia tidak satu derajat, tapi menjadi hubungan sebab akibat. Bisa? Tak akan bisa. Dia mesti yang satu lebih dari yang lain. Maka ketika Tuhan disebut penyebab utama, berarti Tuhan dan ciptaannya sederajat, sama-sama baharu, atau sama-sama qadim. Tapi orang nggak sadar. Maka dalam agama Tuhan bukan penyebab utama, tapi Tuhan adalah pencipta. Karena tidak ada sama pencipta dengan ciptaan.
Itu persoalan bahasa aja tuh. Kalau persoalan bahasa, maka kita bebas-bebas saja menyebutnya. Ini bukan kotak tapi tempe. Tempe akan kita sebut sepatu. Apa masalahnya? Sepatu kita akan sebut bus. Apa masalahnya? Ini kan persoalan bahasa aja. Nggak bisa. Sebab setiap bahasa itu ada dilalahnya. Ada tunjukannya. Boleh paham insyaAllah? Lebih lanjutnya nanti kita lebih lanjut insyaAllah. Adapun yang harus ini artinya yang boleh-boleh saja mungkin. Bukan wajib, bukan mustahil. Yang harus yang mungkin-mungkin saja pada Allah Ta'ala maka adalah itu satu jua. Yaitu fi'lu kulli mumkin atau tarkuhu. Artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Mungkin dulu, apa mungkin? Masih Allah, apa aja selain Allah itu mungkin. Maka Allah melakukan atau tidak melakukan dalam kaitan dengan yang mungkin, itu disebut harus. Dalam kitab Melayu, bukan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia sekarang, boleh-boleh saja. Itulah bahasa kita mudah kita fahami itu boleh-boleh saja. Sehingga kalau ada orang mengaku diri dia, saya Nabi ke-26, jaiz tidak? Boleh-boleh saja nggak bagi diri Allah menciptakan itu? Kalau ada orang mengaku dia Nabi ke-26, saya Nabi ke-26 kata dia, boleh-boleh saja nggak itu Allah adakan? Ini tauhid kita berarti nggak gigit. Mustahil. Oke. Tak apa, kalau gini tak apa kita terangkan. Mustahil adalah sesuatu yang tidak bisa ada menurut akal. Sedangkan jaiz bisa ada, bisa tidak. Bisa tidak ada Nabi ke-26? Bisa enggak? Enggak bisa, enggak ada. Lah kalau kita bilang enggak bisa, faktanya ada kok. Masing-masing orang mengaku Nabi ke-26. Apa masalahnya? Gitu loh. Maksud saya menjelaskan ini adalah ketika orang mengaku dia Nabi ke-26, kok kita jadi gempar? Enggak apa yang luar biasa dari situ? Yang luar biasa apa gitu loh? Kalau kita bilang enggak mungkin, berarti kita melemahkan kuasa Allah Ta'ala. Ini ada. Berarti ada Nabi ke-26. Ini ada. Yang enggak boleh kan kita mengimaninya. Kan dua hal yang berbeda. Enggak apa masalahnya dia ngaku Nabi 26. Daripada dia jadi koruptor, bagus jadi Nabi kan? Loh, yang enggak boleh kan kita mengimani dia. Nanti rusak iman orang mualim. Karena itulah kita terangkan. Karena itu kita terangkan. Supaya jangan jadi bodoh kita dalam iman. Tiba-tiba tersiar. Ini ada masjid satu malam dibangun oleh jin. Bisa nggak? Dalam kaitan kuasa Allah Ta'ala. Lah itu apa masalahnya? Lantas kita, yang jadi masalah bukan itu. Kita jadi bodoh. Lantas kita datang ke masjid itu, kita usap-usap supaya beri keuntungan, kita sembahyang di situ ngambil berkat. Lah ini kan jadi bodoh. Bahwa ya bisa-bisa saja. Kok semalam dibangun masjid, sedangkan Ka'bah malam nih Allah pindahkan ke Marelan, ini bisa nggak? Kalau Allah mau bisa nggak? Terus kok jadi masalah? Nggak kok jadi masalah seterusnya? Ya tapi kan kita nanti apa? Saya ingin itu yang lalu saya sampaikan. Kalau benar pengetahuan kita dalam iman, nggak ada soal, dalam pengertian nggak ada susah-susah. Gitu loh, bukan nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah dalam kaitan dengan kudrat Allah Ta'ala, dalam realitas maupun dalam kudrat Allah Ta'ala, ada orang mengaku jadi Nabi, itu nggak ada masalah. Udah nggak usah saya jadi Nabi, jadi apa kok? Jadi wali Allah aja. Jadi apa masalah dia? Jadi Imam Mahdi apa masalah dia? Yang jadi masalah adalah dia berhadapan dengan teks. Bahwa teks mengatakan risalah akan Allah turunkan hanya sebatas ke Nabi 25. Jadi dia berlawanan dengan teks. Itu ya, berlawanan dengan teks satu. Yang kedua, ketika kita mempercayai dia sebagai Nabi yang ke-26, itu yang masalah. Ini menjadi rusak kan karena pengetahuan tauhid seperti ini nggak pas. Kesudahan kita demonstrasi. Hancurkan Nabi ke-26. Oke, hancurkan. Selesai.
Tidak, akan ada terus. Akan ada terus. Itu akan ada terus, nggak akan ada selesai-selesainya. Sementara gara-gara kita ngurus ini, abai tugas utama. Memantapkan tauhid. Justru kalau ada yang ngaku Nabi 26, sampai 27, 28, dan 100, kita makin syukur kepada Allah bahwa Nabi Muhammad sambung. Kita syukur kepada Allah bahwa Nabi Muhammad apa tadi? Benar. Kan Nabi yang bilang bahwa setelahku akan ada orang-orang ngaku Nabi. Kan jadi senang. Oh, pas Nabi. Terus di mana gerasa gerusunya? Langsung spanduk buat Satgas serang Nabi. Tapi karena orang dengar cakap saya ini separuh-separuh, maka dia tuduh saya kelompok Islam liberal. Saya justru ketika orang ngaku Nabi, syukur kali, alhamdulillah ya Allah. Betul bisyarah nabimu. Selesai. Ya. Inilah banyak yang tak sayang, yang tak datang nih. Bukan berarti pula kita setuju dia Nabi, karena kita berhadapan dengan teks. Andai kata teks tak ada, boleh nggak kita mengimani yang ke-26 sebagai Nabi? Andai kata. Kata-kata andai ini buang orang. Saya kan tadi bilang andai kata, dibuang orang. Diedit orang. Padahal saya bilang andai kata. Tapi mungkin. Secara ilmu tauhid mungkin nggak? Ya mungkin saja. Tapi Allah tak mau. Allah sudah katakan melalui mulut Rasulullah Nabi yang terakhir. Sudah. Berarti Allah nggak sanggup menjadikan Nabi ke-26. Ya sanggup, buktinya ada itu. Cuma Allah tak suruh kita imani dia. Lantas yang disuruh Allah apa kepada dia? Kita dakwahi dia. Udahlah. Itu. Usaha jadi nabi saja. Nabi. Mantan penguasa di Afrika, Nabi Berry. Sana. Sampai sini. Jadi jais adalah, kalau bahasa orang sekarang, boleh-boleh saja. Allah buat ini, buat itu, buat. Kejut kali saya. Rupanya piramid itu adanya di kota Luksumawe. Bukan di Kairo, bukan. Di Luksumawe. Terus ya udah biar aja ya. Tapi apa masalah? Enggak, masalahnya apa? Ya suka-suka Tuhan aja, pindahkan ke sana masalahnya. Awak bukan apa, entahlah, tanda-tanda ada kedesam. Awak kemarin ke hutan, awak tengok pohon ruku. Udah bagus lah itu, dah. Jadi masalahnya apa? Enggak, masalahnya apa sekarang? Datang kita, foto, viralkan, ditempel di rumah, ngambil berkat, segala macam. Masuk. Gini, kalau duduk tauhid kita secara begini, hal-hal ini tidak menggemparkan kita sama sekali. Mengapa? Semua itu ada dalam wilayah jais. Boleh-boleh saja. Yang jadi masalah kita disuruh percaya tidak? Mana yang disuruh, mana yang tidak kan? Atau kalau tak masuk dalam wilayah itu hanya main adat saja, ada nggak kenyataan itu? Jangan-jangan editing. Paham nih? Oh, ini lebih lucu lagi, sampai ada yang bertanya hukumnya apa. Mau usah hukum lah. Orang yang ngaku-ngaku gini kan kasihan, karena nggak ada kerja. Ya udah bantu aja dia kerja, sudah itu. Kan apa masalahnya? Boleh paham nih ya? Ya, jangan gempar-gempar. Semua ini berada dalam wilayah jaya. Saya sengaja menunjukkan sedemikian. Oke? Ngeri kali deh. Dia tuh kalau sedang ceramah gini nih. Awak 5 kilometer dari dia, dengar suara dia itu kuat dengan kita. Padahal kita jauh dari dia. Supaya jangan goyah iman, balik. Mungkin nggak Allah buat? Ya udah selesai. Jais. Tapi kita enggak. Kita diolah-olah orang, sekesudahan kita ingin minta usap tangan orang yang ceramah tadi.
Karena kita yakin dia ada mukjizat pula. Sekarang kan begitu. Ada karomah dia, ada kehebatan dia, padahal tipu-tipu. Paham nih insyaallah nih. Apa itu yang mana? Yang mana? Gus apa? Itu. Yang lagi viral sudah dibongkar. Kalau nggak dibongkar yakin nggak? Coba tuh. Kan? Kalau nggak dibongkar itu kita udah mengatakan dia punya ilmu hebat segala. Padahal bisa biasa saja. Apa masalahnya? Bisa aja. Dah habis. Allah mau buat. Yang masalah bukan itu. Allah suruh kita afala ta'qilun, afala tatafakkarun dan seterusnya. Agama ini sangat rasional. Jadi jangan jatuh ke kita jadi aneh. Makanya yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah itu satu jua, yaitu fi'lu kulli mungkin au tarkuhu, artinya membuat akan segala mungkin meninggalkan dia. Maka jadilah jumlahnya aqidul iman pada Allah Ta'ala 41. 20 daripada itu yang wajib dan 20 yang mustahil, satu yang harus ada. Jadi dia 41 itu nanti ada pada kalimah la ilaha illallah syahadat. Lagi sebagaimana telah tersebut itu wajib i'tikad di atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala, dan wajib i'tikad bahwa lawannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala, dan wajib i'tikad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu jua. Jadi 20 lawan 20 40 yang jaiz satu, jadi 41 ya. Maka wajib pula mukallaf mengiktikad lagi dengan 9 i'tikad itu, dengan 9 aqaid ini. 9 aqaid itu nanti ada pada kalimat Muhammadur Rasulullah. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Gitu. Jadi pada pada syahadat tauhid ada 41, syahadat Rasul ada 9. Semua menjadi 50. Oke? Bermula wajib i'tikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala, kewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Apa maksudnya ini? Allah Ta'ala itu boleh-boleh saja membuat yang mungkin atau meninggalkannya. Itulah dia. Boleh-boleh saja Allah melakukan yang mungkin atau meninggalkannya. Karena itu mustahil Allah wajib. Mustahil Allah Ta'ala wajib atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya. Itu mustahil. Jadi Allah itu harus terhadap yang mungkin. Maka mustahil Allah wajib mengadakan atau meniadakan yang mungkin. Apa mungkin? Masya Allah. Apa saja selain Allah itu, Allah bertindak atasnya adalah jaiz, harus. Mustahil, wajib. Wajibkah Allah menjadikan hujan? Wajibkah Allah menghentikan hujan? Wajibkah Allah membuat api panas? Mustahilkah, wajibkah Allah menghentikan panas? Semua itu tak ada wajib. Semua itu adalah jaiz. Jaiz. Maka kalau kita lihat orang dengan katalah keahlian dia menendang bola api nggak terbakar, supaya nggak goyang iman, langsung ke jaiz. Apa yang luar biasa? Jaiz saja ini. Lantas kita nggak langsung ke jaiz, maka ketika orang tendang-tendang bola api, kita tanya amalannya apa? Begini-begini. Lantas, kita yakin, amalannya ini supaya ditendang bola api nggak terbakar api. Lantas orang yakin kan? Kan itu orang yakin. Hebat nih apanya nih, ma'rifatnya, tawajuhnya, sehingga bola api dia tendang pun tidak terbakar kakinya. Kalau adalah dengan begitu, kaki tak terbakar menendang bola yang berapi, siapa pertama kali melakukan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada doa ini. Aku bukan apa nih, ini pun rahasia nih, sama kau kasih nih. Ini ada sanad nih sampai ke Jibril nih. Kalau kau baca doa ini, disayat, dipotong sama pedang samurai itu, kau nggak akan bisa. Kebal kau.
Kudrat Allah Ta'ala. Jaiz Allah. Mungkin? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Dengan begitu, kita tak akan melihat ia sebagai sesuatu yang luar biasa. Biasa saja. Oke. Tapi memang faktanya kita tengok, dia tidak berdarah, tidak tergores malahan. Oke. Berarti ada dengan bacaan tertentu, bisa tidak tergores. Apalagi tersayat bisa. Oke. Kalau memang ada, maka pertama sekali yang melakukan Rasulullah. Nyatanya Rasulullah dalam perang giginya berdarah. Kalau begitu, orang ini lebih hebat dari Rasul. Masuk akal? Nggak masuk. Ya udah. Jadi baca-bacaannya apa ini? Ya nggak tahu kita. Kadang-kadang orang kan mau kamuflase, nggak mau menunjukkan sebenarnya, ditutup dengan bacaan-bacaan. Jadi di tengah masyarakat yang bodoh, supaya mereka yakin, pakailah agama. Pasti mereka percaya. Nah, di tengah masyarakat yang bodoh, pakaikan agama. Dia pasti percaya. Makanya tukang obat itu pakai serban nggak? Nah, tukang obat pakai serban, pakai jubah, segala macam supaya laku. Nah, boleh paham nih? Kalau ada ilmu kebal, Nabi pertama kali melakukannya. Makanya Nabi tepat Allah sebut uswatun hasanah. Nah, jangan kita berhenti. Ya, saja bisa-bisa aja tuh, kata kita. Itu udah nggak ditolak, betul. Tapi kalau ini nggak diteruskan, maka orang bisa nanti percaya pada khurafat, percaya pada takhayul dan seterusnya. Yang pertama Rasulullah praktekkan. Ternyata Rasulullah tak ada praktekkan, berarti entah dari mana itu. Ya, jadi wajib berintikad mustahil Allah Ta'ala wajib atasnya. Wajib kita meyakini. Kalau tak kita yakini berdosa. Apa itu? Mustahil Allah wajib membuat mungkin atau meninggalkan dia. Mustahil. Mustahil Allah wajib begini, wajib tidak begitu, mustahil. Maka kalau aku bekerja, wajib Allah memberi aku gaji. Ini hal yang mustahil. Sebagai lawan daripada jaiz, harus. Gitu ya. Jadi ini hukum adat saja. Hukum adat saja. Adatnya bekerja dapat gaji. Adatnya bekerja dapat gaji. Adatnya bekerja dapat gaji. Dan saya sudah beritahu sama kita, ketika gaji nggak dapat, cepat ke jaiz. Maka iman kita nggak akan goyah. Tapi berhenti tak boleh, karena teksnya mengatakan tidak boleh membiarkan diri dizalimi. Maka kita akan klarifikasi. Bukan nuntut, Pak. Saya nggak nuntut, Pak. Saya senang kerja sini. Nanya saja, mengapa saya tidak diberikan gaji? Selesai. Jadi mainlah dia syariat dan hakikat. Gitu loh. Kereta kita hilang. Jaiz tidak? Jaiz saja itu. Nggak masalah itu. Maka jangan suntuk. Kalau suntuk dia tidak bahaya. Tapi syariat kata, ya cari. Ini syariat kata cari. Nggak mau cari ya nggak usah. Gitu. Tapi syariat kata cari. Bahwa ketika itu mainlah kita jaiz. Dah? Kurasa didengar Allah doa aku nih. Gitulah cara dia meninggikan dirinya di depan manusia. Sedang duduk-duduk aku semalam, datang orang ngantarkan kereta baru pula. Itulah kata dia, didengar dia, keretaku hilang, gantikannya untuk aku. Entahlah macam mana aku sama Allah ni, tak tahulah. Enggak, jaiz tidak tu? Jaiz. Apa yang luar biasa situ? Apa yang luar biasa? Dalam pengertian dengan Allah. Dalam pengertian hubungan kita dengan Allah. Itu jaiz. Tapi kan memang ada, nanti kita mengaji peristiwa yang menyelisihi adat. Ada irhas, ada mukjizat, ada segala macam. Maksud saya menjelaskan ini supaya kita jangan goyang. Dia cepat ke tauhid. Maka ya biasa, Allah mau antar sudah selesai. Apa masalah dia? Memang ada lah hal-hal yang menyelisihi adat itu. Itu nanti adanya isti'anah, ada karomah dan seterusnya. Tapi supaya jangan rusak tauhid kita. Oke? Jadi itu ya, yang ingat tuh, wajib kita meyakini mustahil Allah Ta'ala wajib melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, mustahil tuh. Wajib Allah ini mustahil. Pokoknya
Apa yang Allah mau jadi. Apa yang Allah tak mau tak jadi. Selesai. Yes, ya. Kedua, wajib i'tikad. Wajib i'tikad. Tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'ali wa ahkamihi. Wajib beriktikad. Ini lagi ini tauhid betul-betul nih. Tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Artinya Maha suci Tuhan dari mengambil faedah. Faedah manfaat dalam segala perbuatannya atau di dalam hukumnya, hukum ketetapan. Segala ketetapan Allah, Allah tidak mengambil faedah. Wajib kita beriktikad begitu. Sebab kalau kita tidak begitu iktikad kita, maka Allah tidak qiyamuhu binafsihi. Karena berarti dia mengambil faedah. Perhatikan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Artikan. Ini kalau tempat pengajian ganas-ganas nih. Kalau tempat pengajian sangar-sangar nih, ngeri-ngeri nih. Sini awak tanya diam gitu. Artikan coba. Sambungnya? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Dari mana hanya itu? Kecuali untuk beribadah. Ya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nanti ya. Aman menurut kita itu terjemahan kan? Aman. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengan penerjemahan seperti itu, Allah mengambil manfaat nggak atas penciptaan? Allah mengambil manfaat apa? Ibadah. Kalau gitu Allah qiyamu ta'ala binafsihi. Sedap aja. Karena sekarang ini bermodalkan Quran terjemahan dah jadi mufti dah. Ini zamannya nih. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Artinya penciptaanku mengambil manfaat supaya mereka mengabdi. Ini berbahaya. Tak sadar orang. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya mereka mengabdi kepadaku. Hikmah penciptaan adalah pengabdian. Mana arti yang pas? Hikmah. Salah penerjemahan tuh. Tak sadar orang terbentuk pemahaman Allah Ta'ala mengambil manfaat. Mengambil faedah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya mereka mengabdi kepadaku. Jadi hikmah penciptaan adalah pengabdian, bukan manfaat penciptaan. Apa manfaat kereta itu sama kita? Artinya kita mengambil manfaat nggak dari kereta? Mengambil. Bisa nggak kita tanpa kereta? Tidak. Tunggu dulu. Nah, ini udah masuk wilayah cerita manusia. Ke Tuhan dulu. Saya untuk menjelaskan kaji tadi. Allah tidak mengambil faedah. Nah, pada kenyataan kita kemari mengambil manfaat dari kereta untuk perhubungan. Ketika kereta tak ada, bisa tidak? Tak bisa. Tak akan sampai. Artinya, oke, ini angkot. Kalau angkot ada, naik segala-gala. Nah, ini nanti akan saya jelaskan cara kita menjawab ini. Ini cara kita menjawab ini mengekspresikan apa? Nanti akan saya jawab setelah ini. Nah, karena kita ngambil manfaat daripada kereta, maka kita tidak disebut mandiri. Kita tidak disebut qiyamuhu binafsi. Karena kita ngambil manfaat dari situ. Nah, Allah tidak. Mau kalian beribadah nggak ada hubungan denganku, tak beribadah tak ada hubungan denganmu, beribadah tak ada hubungan denganku, aku tak ambil manfaat. Maka Allah qiyamuhu
Nah, terus kenapa kalau kita tidak beribadah Allah marah? Nah, marah ini ada dua. Ada marah kebencian, ada marah kasih sayang. Marahnya ketika dia lewat, kita enggak tunduk, dia lewat, kita tidak tabi, Tuhan. Dia kata, "Khat pertama." Stakar belahu bahatan diho sotikan diau, katanya. Itu bahasa Belanda ala mendeling. Khat pertama stakar belahu bahatan diho sotikan diau. Banyak di kau, sikit di aku. Dia akan marah sama kita. Jadi kalau kita tidak tabi Tuhan, dia marah. Marah tanda kebencian. Tetapi ketika Allah marah adalah tanda kasih sayang. Sebab apa? Keuntungan kau beribadah kepadaku balik kepadamu, bukan kepadaku. Sebab jangan dipahamkan Allah mengambil manfaat dari ibadah kita. Jadi Allah marah bukan karena Allah ambil manfaat, tapi karena itu mengganggu atau lebih dahsyat merusak kemanusiaan kita. Dan Allah tak mau kita rusak. Nah, ini mau hati-hati nih. Ya, sehingga ibadah kita, jadi kalau kita beribadah diharapkan tidak terfahamkan untuk kemanfaatan Allah Ta'ala. Allah tak perlu. Nah, di ibadah ini kemanfaatan saya. Baik, sekarang cara kita menjawab tadi. Kan saya sebut naik kereta, bisa. Naik angkot, bisa. Naik ini, bisa. Naik ini, bisa. Itu cara menjawab orang awam. Itu cara menjawab orang awam. Kalau kita nggak makan nasi, bisa nggak? Bisa. Makan tepung. Kalau nggak makan ini. Padahal maksud narasumber menjelaskan kalau nggak bisa, kalau nggak naik kereta nggak bisa. Ini adalah representatif dari sebuah sarana transportasi. Gitu loh. Jadi kalau kita bilang nggak bisa, sebetulnya bisa aja. Masih bisa kan naik ini. Itu cara orang awam. Tapi kalau cara kita orang mau naik kelas berilmu, itu representatif. Bukan disebut bukan disebut item, bendanya atau afrodnya, afrod fardunya. Afrod itu artinya katalah bendanya satu persatu bukan. Tetapi no-nya, jenisnya satu saja jenis. Jadi kalau kita nggak makan nasi nggak bisa hidup, ya bisa aja makan roti, kata dia. Ini ngabisan waktu. Makanya kalau diskusi sama orang awam itu nggak ada jurus. Hah? Jadi kata kata Imam Syafi'i, aku kalau bermudzakarah dengan orang bodoh aku kalah. Tapi kalau bermusyawarah, bermudzakarah dengan orang pintar aku menang, kata dia. Dia Imam Syafi'i. Mengapa? Karena orang awam nggak ada jurus. Nggak ada jurus dia. Dia drunken master. Nah, itu jurusnya jurus mabuk. Itu nggak ada. Dan saya bodoh. Karena saya ladeni dulu. Tapi sekarang nggak saya ladeni lagi. Kalau ada debat-debat ini kita nggak ladeni. Yalah gitu. Kenapa? Karena tadi cara itu berbeda sudah. Gitu. Berbeda. Maka saya sebut tadi. Gitu. Jadi itu representasi. Ya udah nggak ada semua kan bisa saya jalan kaki. Maka kakinya adalah sebagai sarana transportasi. Itu representasi. Makanya kalau kita berdialog atau berdebat dengan orang alim, biasakan. Nah ini biasakan nih. Kalau kita betul tahu dia orang alim, buat dia marah. Supaya semua keluar. Siapkan enggak sekarang. Recorder. Tapi dia nggak tahu. Pancing dia. Supaya keluar semua. Kalau ketahuan lah. Terserah. Awak dah mau teruskan. Ini bantah terus. Nanti bantah terus. Kalau jadi kalau orang berilmu dia dibagi tahu, iya, nggak bantah lagi. Ya, tapi kan gini, berarti gitu. Itu teknik dia. Bukan kita maksudnya menghina dia, tidak. Supaya semua ilmunya keluar. Nah, kalau sama orang awam nggak ada jurus. Dan dulu saya ladeni. Tapi belakangan saya pikir saya salah. Karena nggak ada jurus sama sekali. Ya, oke ya. Baik, jadi ingat-ingatlah Allah Ta'ala itu tidak mengambil faedah.
Dan hati-hati atas penerjemahan wa ma khalaqtul itu. Wa ma khalaqtul illa liya'budun. Okey. Kemudian empat wajib i'tikad. Allah ta'sira li syai'in minal kainat bi quwwatihi. Artinya wajib bagi segala mungkin bahawa wajib kita meyakini segala mungkin itu bahawa tiada ia memberi bekas, efek dengan kuatnya. Sebab api maka terbakar. Sebab air maka basah. Itu adalah hukum adat. Hukum kebiasaan. Dan hukum kebiasaan nanti di lebih tinggi kitabnya itu ada 4 tingkat. Ini tingkat kedua. Ini tingkat kedua. Tingkat kedua inilah dulu saya terangkan malam ini. Saya tak terangkan 4-4-nya. Wajib kita tidak boleh yakin. Atau wajib kita mengatakan bahawa segala yang mungkin itu tidak memberi efek dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Jadi ada benda api kekuatannya panas. Kita mesti yakin seyakin-yakinnya. Bukan kekuatan panas yang ada pada api itu yang membuat benda terbakar. Ini memang ada 4 tingkat, tapi inilah dulu. Dia tak boleh kita meyakini, bukan tak boleh mengatakan. Tak boleh kita meyakini bahawa kekuatan yang ada pada kereta itulah yang mengantarkan saya kemari. Tak boleh. Pada keyakinan, bukan pada ucapan. Pada ucapan kita mesti katakan kereta itulah yang mengantar saya. Ingatlah ngajinya syariat dan hakikat. Jalan seiring. Bukan air yang membasahi, bukan api yang membakar, bukan nasi yang mengenyangkan, bukan uang atau duit yang memudahkan, bukan payung yang melindungi saya dari hujan, bukan pohon yang membuat teduh. Semua bukan. Dalam keyakinan, dalam hati. Kita tak boleh itu mengatakan begitu. Jadi kita wajib berkeyakinan la ta'sira li syai'in minal kainati biquwwatihi. La ta'sira li syai'in minal kainati biquwwatihi. Kainat itu apa saja yang ada dengan kekuatan dirinya tidak memberi bekas, tidak memberi kesan, tidak memberi apapun. Semua itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Tuhan ke Tuhan. Di mana itu diucap? Di hati. Di hati. Enggak boleh di mulut. Tak ada, bukan uang yang memudahkan hidup kita. Allah itu semua. Bukan uang, sama sekali bukan uang. Kalau uang, salah akidah. Murtad, kafir. Uang dia tak ada, pening enggak kepalanya? Pening enggak kepalanya kalau uangnya tak ada? Mana cakap tadi bukan tanggung. Tempatkan yang di dalam, di dalam. Yang di luar, di luar. Kita tak bisa apa-apa. Tak bisa hidup kalau tak makan. Kata siapa? Kata mulut. Kata mulut. Mesti makan. Kalau enggak untuk apa ada nafsu? Makan. Yang makan mulut, tangan, perut atau nafsu? Yang makan tangan, mulut, perut atau nafsu? Mulut yang makan. Oke. Setelah kita sembuh dikasih orang lah buah-buahan supaya membangkitkan. Bukan mulut makan kan? Yang makan apa? Nafsu. Mulut alat, tangan mulut, tangan alat, perut alat. Yang makan nafsu. Yang makan nafsu. Jadi ini semua adalah hukum adat dan tempatkan luar-luar dalam-dalam. Masa tak risau kita kalau beras kita kurang di rumah bagi yang sudah berkeluarga lah. Apa tak risau kita? Berarti iman kau lemah. Baik. Kalau iman kau lemah, kau rupanya kalau beras kau kurang, tak risau kau. Macam mana kau bisa tak risau kalau beras kau kurang? Nanti kau menjawab kepada Allah di akhirat. Kau penuhi tidak makan anak binimu?
Nah, kalau orang salah tauhid dia akan bilang, ya itu urusan Allah. Rupanya anak bini kau itu anak bini Allah. Dalil lagi mulai. Hud ayat 6 gitu. Apa kata itu bunyi situ? Apa bunyi itu? Apa mulai? Hud ayat 6 tuh. Oh, segala yang melata di muka bumi ini melainkan Allah rizkinya. Berarti yang memberi rezeki Allah. Kalau gitu caranya, duduk-duduk aja kau, ketawa. Datanglah tuh rezeki. Inilah baca Quran ini pun berisiko nih. Membaca Al-Quran berisiko. Karena kadang-kadang Quran itu menempatkan satu pada syariat, satu pada hakikat. Pada tauhid. Itu yang orang tak pandai. Salah-salah tempat dia. Itu yang salah-salah itu. Ya. Jadi, seluruh yang ada ini tidak bisa memberi efek. Tidak bisa memberi bekas dengan dirinya sendiri. Di mana itu letaknya? Di hati. Tapi di mulut kita mesti bilang, sebab kau bantu saya lah, maka selamat hidup saya. Kalau tak kau bantu, tak tahu lagi aku. Salah? Tidak. Tidak salah. Memang zahir dia lah. Makanya Rasulullah perlu bersekutu dengan pasukan sana, pasukan sini. Rasulullah perlu menerima pikiran Salman Al-Farisi, bagaimana cara orang Persia berperang menghadapi musuh-musuhnya. Karena sistem yang diusulkan Salman tidak ada dalam pikiran Rasulullah. Perang Khandaq. Paret itu. Kalau betul semua mau Allah, ngapain Rasulullah buat itu? Pertanyaan tuntas. Kalau Allah beri hidayah kepada seluruh manusia, bisa nggak? Lantas kenapa Rasulullah disuruh Allah berdakwah? Coba dulu. Kan bisa Allah Ta'ala kasih hidayah semua. Rasulullah disuruh berdakwah. Coba dulu. Itulah rezeki tadi itu. Bisa nggak Allah kasih kau rezeki? Bisa. Tapi Allah suruh kau berusaha. Apakah berusaha dapat rezeki? Nggak ada kepastian. Urusan kita bukan ngurus rezeki. Urusan kita ngurus usaha. Urusan kita ngurus usaha, bukan ngurus rezeki. Bisa nggak tanpa diusahakan rezeki datang? Bisa. Banyak kali kejadiannya. Yang paling betul itu saudara kita di ICU. Itu paling mudah memahamkan rezeki di situ. Sangkinkan itu betul-betul rezeki dia, dan dia udah nggak ada usaha, dipaksa masuk rezeki tadi. Tengok, ada yang udah capek berusaha, suntuk tak dapat. Siapa? Yang di ICU ini lah. Dari hidung. Makanya supaya pas tauhid macam yang tadi itu, masuk ICU. Bukan menurut agama, menurut orang yang tadi itu, yang kata dia rezeki dari Allah itu. Supaya pas betul tauhid dia, pergi dia ICU. Macam mana? Pas sekali itu. Masalah ICU. Rezeki. Ngapa cemberut kali bang? Bukan cemberut apa nih? Rumah beras dah kurang. Anak tadi pagi nuntut uang sekolah. Ini aku dah sampai tengah hari nih. Nampak belum ada lagi nih. Pajak pun dah sunyi. Hujan pula. Sambil pulang dia. Tapi dalam tak berubah. Yang beri rezeki Allah. Sampai rumah dia heran. Istri kok senyum? Apa hal? Tadi waktu abang sana ada yang datang kemari ngasih beras. Kawan lama abang dah 3 tahun tak jumpa tu tadi datang, pikirnya abang di rumah, bawanya kan gembung ni 3 kilo. Kasihnya duit sikit tu lah untuk bayar sekolah si fulan anak kita tu. Kalau dia pas dalam berusaha tadi. Sebab itulah kalau orang mantap dalam masalah rezeki, mantap dalam masalah rezeki, tapi dalam bukan luar, dia nggak ada gaduh-gaduhnya. Apa yang digaduhkan? Rezeki tak bertambah dengan usaha, tak berkurang dengan malas. Usaha dan malas dalam kaitan dengan memenuhi perintah Allah. Maka orang berdosa kalau sanggup berusaha tapi tak berusaha. Dan rezeki tak ada hubungan. Mau berusaha dia tetap, mau tak berusaha dia tak berkurang, tetap juga. Nah, kalau itu untuk apa kita berusaha? Bukan dalam kaitan dengan rezeki. Jadi kita berusaha bukan dalam kaitan dengan rezeki. Kita berusaha dalam kaitan dengan perintah Allah. Selesai. Gitu aja.
Jadi kalau mantap kita dalam urusan yang ketiga tadi ini, yang keempat, yaitu tak boleh berkeyakinan bahwa benda-benda ini saling memberi pengaruh. Kalau mantap di situ, oke. Apa yang mau dirisaukan? Saya mualim, kata si fulan, dah kerja sansin nggak cukup, mustahil. Kalau betul nggak cukup, berarti Tuhan zalim. Tetapi terhadap kemauan dia nggak akan pernah cukup. Terhadap kemauan dia nggak akan pernah cukup. Tapi terhadap keperluan dia pasti cukup. Maka sesungguhnya masalah kita bukan masalah rezeki, tapi masalah tidak mampu menetapkan atau mengatur kemauan. Itu dia. Makanya selalu saja kita punya masalah. Gitu. Tapi kalau kita pandai berkeyakinan dalam rezeki dan berkeyakinan bahwa kita harus mengikuti keperluan, nggak ada yang nggak cukup, cukup aja. Makanya jangan minta rezeki yang banyak, rezeki yang cukup. Kalau memang cukupnya sekarang saya harus punya katalah BMW, ya BMW. Kalau sekarang saya harusnya punya Force, ya Force. Cukup nggak duitnya? Cukup. Tapi kan kita sekarang belum perlu. Rumah aja masih kredit, kok tiba-tiba beli Fortuner? Kan jadi pening. Pening. Karena harga dia katalah sampai 600 kredit dulu. Bayarnya cemana nih? Nah itu terus. Nah, jadi rezeki pasti